Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ida Fitriana. Kali ini saya akan menayangkan video pembelajaran tentang struktur dan kebahasaan teks cerpen. Selamat menyaksikan. Struktur dan kebahasaan cerita pendek. Kompetensi dasar 3.6 menelaah struktur dan aspek kebahasaan cerita pendek. Tujuan pembelajaran yang pertama 3.6.1 mengidentifikasi struktur dan kebahasaan teks cerita pendek. Yang kedua 3.6.2 menganalisis struktur dan kebahasaan teks cerita pendek. Struktur teks cerpen. Yang pertama, orientasi. Yang kedua, komplikasi. Yang ketiga, evaluasi. Yang keempat, resolusi. Yuk kita bahas satu persatu. Yang pertama, tentang struktur teks cerpen yang pertama yaitu orientasi. Orientasi yaitu bagian ini berisi tentang pengenalan peristiwa, latar, tokoh, dan penokohan sebelum masuk ke dalam cerita inti. Perhatikan contoh berikut. Ara adalah nama panggilanku, nama panjangku adalah Cemara. Bapak yang memberiku nama Cemara. Aku mempunyai seorang ibu yang sangat baik, aku juga mempunyai kakak perempuan yang cantik dan baik, walaupun ia terkadang suka marah. Untuk struktur yang kedua yaitu komplikasi. Penjelasannya bagian ini berisi konflik atau puncak masalah yang mempengaruhi latar dan karakter tokoh utama dalam cerita ini akan berpengaruh untuk memberikan solusi. Perhatikan contoh berikut. Aku bersyukur karena diberi keluarga yang harmonis dan serba kecukupan. Namun kondisi menjadi berbalik ketika rekan kerja Bapak mengkhianati Bapak. Seluruh aset perusahaan dan harta pribadi keluarga kami berhasil direbutnya. Kondisi ini membuat aku dan keluarga harus pindah ke desa di rumah peninggalan kakek. Rumahnya kecil. Kalau hujan sering bocor. Letaknya di tengah sawah. Hampir tidak ada yang bisa dibanggakan dari rumah peninggalan kakek. Bukan seorang bapak namanya, kalau putus asa di tengah kondisi ini, bapak selalu menghibur dan mengayomi kami di tengah kondisi kami yang sangat jauh berbeda dengan yang dulu. Bapak selalu tersenyum dan mengatakan bahwa bapak akan berusaha untuk mengembalikan kehidupan kami seperti dulu. Bapak selalu kelihatan tegar dan penuh semangat. Untuk contoh penjelasan struktur yang ketiga yaitu evaluasi, yaitu rangkaian berbagai peristiwa awal mula permasalahan sebelum masuk konflik atau puncak masalah. Perhatikan contoh berikut. Bapak mulai lagi usahanya. Setiap hari Bapak berangkat sangat pagi dan pulang larut malam. Semua itu Bapak lakukan untuk menepati janjinya kepada kami untuk mengembalikan kehidupan kami seperti yang dulu. Hasil memang tidak mengkhianati usaha. Perlahan Bapak mampu mengembalikan apa yang pernah hilang. Di sini salah satu contoh di bagian struktur yang ketiga yaitu di bagian evaluasi. Untuk struktur yang selanjutnya yaitu resolusi, penjelasannya bagian ini berisi penyelesaian cerita dengan adanya solusi untuk menyelesaikan masalah yang ada di bagian komplikasi. Perhatikan contoh berikut, yaitu berkat kegigihan Bapak tadi, akhirnya kami sekeluarga mendapat
kehidupan yang lebih layak lagi. Sebuah kehidupan yang pernah diberikan untuk keluarga kami, direbut oleh orang jahat, akhirnya kembali lagi kepada kami. Itulah contohnya di bagian struktur resolusi. Kemudian kita akan membahas tentang aspek kebahasaan tes cerpen. Yang pertama yaitu penggunaan sudut pandang, yang kedua penggunaan kata keterangan atau mengetahui latar cerita. Terus kemudian yang ketiga ada penggunaan kata benda khusus, kemudian ada uraian deskripsi yang rinci, kemudian yang kelima ada penggunaan majas, yang terakhir adalah penggunaan pernyataan retoris. Baik, kita akan bahas satu-satu. Yang pertama tentang kebahasaannya, yang pertama penggunaan sudut pandang. Itu sudut pandang. Sudut pandang pencerita menjadi ciri khas kebahasaan teks cerpen. Pencerita menjadi orang pertama ataupun orang ketiga. Satu contohnya, yang pertama sudut pandang orang pertama menggunakan kata aku ataupun saya. Contohnya, malam itu aku sedang memikirkan kesalahanku pada Citra. Jadi untuk sudut pandang orang pertama yaitu dari kata aku ataupun saya itu yang digarisbawahi adalah aku sedang memikirkannya. Sedangkan untuk contoh yang kedua, sudut pandang orang ketiga serba tahu, maksudnya di mana pencerita mengetahui seluruh isi cerita. Contohnya, sejak ayahnya meninggal seminggu yang lalu, ia menjadi lebih pendiam. Nah, disinilah sudut pandang orang ketiga serba tahu yaitu sejak ayahnya meninggal seminggu yang lalu. Kemudian yang ketiga, sudut pandang orang ketiga sebagai pengamat, maksudnya di mana pencerita hanya mengetahui isi cerita sebatas pengetahuannya saja. Saya akan memberikan satu contoh. Entah mengapa sejak seminggu lalu ia menjadi lebih pendiam. Nah, di manakah di sini sudut pandang orang ketiga sebagai pengamat? Nah, sudah saya garis bawahi yaitu entah mengapa sejak seminggu yang lalu. Untuk ciri kebahasaan yang kedua yaitu penggunaan kata keterangan untuk latar ataupun setting. Di beberapa dialog dapat digunakan untuk mengetahui latar waktu, waktu kini, atau waktu lampau. Contohnya yaitu untuk keterangan latar, saya berikan satu contoh yaitu bagaimana bisa aku pergi di tengah gelap. Lagi pula jarak rumahku ini dengan rumah sakit itu terlalu jauh. Kata Ita yang sedang menelpon Ferry setelah mendengar bahwa ayahnya baru saja jatuh dari sepeda motor. Di manakah penggunaan kata keterangan untuk latar, yaitu latar waktunya adalah malam, atau di tengah gelap, yaitu keterangan waktu, sedangkan latar tempat, yaitu di sini dijelaskan adalah rumahku ini. Disebut dengan keterangan tempat. Kemudian yang ketiga ada latar suasana. Suasananya dari kutipan cerpen tersebut adalah sangat khawatir. Itu keterangan suasana. Dilanjutkan yaitu penggunaan kata benda khusus pilihan kata yang bermakna kuat dan bermakna khusus. Misalnya kata beringin atau terbesi atau dibandung pohon. Di sinilah yang disebut dengan contoh penggunaan kata benda, misalnya kata beringin atau terbesi. Selanjutnya, ciri kebahasaannya adalah uraian deskriptif yang rinci. Seperti apa? Deskripsi yang digunakan untuk menggambarkan pengalaman, latar, dan karakter. Misalnya, bau yang seperti apa yang bisa didengar, terlihat seperti apa, rasanya seperti apa, dan lain-lain. Itulah adalah disebut dengan uraian deskripsi yang rinci, memerinci baunya itu seperti apa. Baunya atau harum mungkin, kurang sedap, nah, seperti itu. Lanjut lagi yaitu penggunaan majas. Di sini ada simile. Apa itu simile? Simile yaitu perbandingan langsung. Contohnya seperti apa? Seekor burung pipit sedang berusaha mempertahankan nyawanya. Ia terbang bagai batu lepas dari ketapnya sambil menjerit-jerit. Di manakah disebut dengan majas simile di sini? Perbandingan langsungnya adalah mempertahankan nyawanya. Terus kemudian untuk penggunaan majas yang kedua yaitu metafora. Apa yang dimaksud dengan metafora adalah perbandingan tidak langsung atau tersembunyi.
Contohnya, dia memang kepala batu. Manakah yang dimaksud dengan metafora, yaitu dari kata kepala batu. Kepala batu itu keras kepala ya, seperti itu. Terus kemudian ada juga penggunaan majas personifikasi, membuat benda mati seolah-olah seperti benda hidup. Contohnya di sini awan tertatih-tatih melintasi langit. Manakah yang dimaksud dengan majas personifikasi? Dari contohnya yaitu awan tertatih-tatih melintasi, nah, melintasi langit. Demikianlah penggunaan penjelasan dari majas. Kemudian ciri kebahasaan yang terakhir yaitu penggunaan pernyataan retoris, yaitu penggunaan pernyataan retoris sebagai teknik melibatkan pembaca. Pernyataan retoris adalah pernyataan yang tidak membutuhkan jawaban. Jadi penggunaan pernyataan retoris itu pernyataan yang tidak membutuhkan jawaban. Contohnya seperti apa? Di sini ada satu contoh yaitu apakah aku harus menemuinya? Sedangkan dia sedang sedih karena ucapanku tadi siang. Di sini disebut dengan penggunaan pernyataan retoris. Apakah aku harus menemuinya? Ya, saya sedikit akan memberikan motivasi belajar. Pendidikan bukan cuma pergi ke sekolah dan mendapatkan gelar, tetapi juga soal memperluas pengetahuan dan menyerap ilmu pengetahuan. Ini dari pendapat Syakukala Devi. Begitu juga dengan konsep atau teori pembelajaran hari ini. Kita harus memahami bahwa struktur dan ciri kebahasaan teks cerpen tidak bisa dipisahkan karena mempermudah membedakan satu teks dengan teks yang lain. Kesimpulannya, yang pertama, tadi kita akan membahas struktur teks cerpennya. Tadi ada orientasi, ada komplikasi, ada evaluasi, dan ada resolusi. Yang terakhir ada kebahasaannya cerpen. Yang pertama ada penggunaan sudut pandang, penggunaan kata keterangan untuk mengetahui latar cerita, penggunaan kata benda khusus, uraian deskripsi yang rinci, penggunaan majas, penggunaan pernyataan retoris. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.